Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Juga baik kan? Alhamdulillah baik Pak. Bapak maaf hari ini saya mau wawancara sama Bapak, minta waktunya sebentar ya Pak. Silahkan Ibu. Langsung saja saya mulai pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, tentunya untuk mendalami kasus itu kita akan melihat dari sudut pandang bagaimana kasus itu, apakah kasus itu ini bisa dibenarkan atau tidak di dalam dunia pendidikan. Tentunya bagi kepala sekolah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan juga kita koordinasi dengan dinas pendidikan atau instansi yang terkait. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, seringkali kegiatan di sekolah, kepala sekolah atau manajer itu harus menghadapi dua kebijakan yang harus diambil, tetapi dalam menyikapinya tentu ada yang penting dan ada yang lebih penting. Untuk itu dalam pengambilan kebijakan ini tentu harus diselaraskan dengan kepentingan yang ini menyangkut kepentingan siswa, dan itu yang harus kita utamakan karena sekolah penggerak ini kebijakannya adalah kita harus bermuara atau bertumpu kepada kebijakan yang berpihak kepada siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkah tentunya kita akan mengidentifikasi daripada masalah tersebut. Kita berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan ini ada dari orang tua, dari melibatkan masyarakat dan juga pemerintah, dan juga dalam hal ini stakeholder yang ada yaitu pengawas pembina selaku yang mengkoordinasi daripada kegiatan di sekolah ini dan melaporkan secara intens kepada dinas pendidikan. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentunya ini harus dapat kita menyikapinya, yaitu bagaimana kita dapat menganalisis kasus tersebut ini secara baik dan benar, dan juga dampaknya terhadap kepentingan dari siswa, karena sekali lagi kepentingan siswa harus lebih diutamakan dan tetap mengedepankan norma-norma yang berlaku dan aturan yang ada di masyarakat di umum. Selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan? Kalau tadi yang Bapak anggap efektif, kalau sekarang yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tentunya tantangan pasti ada pada saat mengambil keputusan, dan ini harus kita bijaki, harus kita siasati dengan baik agar supaya kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan dan semua dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau secara langsung diselesaikan? Untuk menghadapi kasus ini kita kadang situasional, kasus-kasus tersebut insya Allah dapat diselesaikan dengan pada saat dan waktu yang secara situasional tersebut itu. Jadi sesuai situasinya ya Pak, ya, situasi dan kondisinya yang ada di sekolah. Bila perlu secara langsung ya secara langsung seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Baik, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, dalam pengambilan keputusan sering saya selaku kepala sekolah ini melibatkan peserta didik dan juga melibatkan orang tua dari peserta didik, dan juga tentunya dengan seluruh dewan guru yang ada, yaitu pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini, juga melibatkan masyarakat dan juga komite untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Itu ya Pak ya. Jadi semua pihak terlibat ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu, dalam pengambilan keputusan ini kita selaku manajerial ini dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, karena untuk menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini dalam mengatasi dilema etika yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan, ataupun dalam pengambilan keputusan ini kita akan menjadi lebih bijaksana dan mampu menjadi contoh yang dan suri teladan yang baik. Itu, terima kasih. Terima kasih ya Pak, pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Gimana Bu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf Pak, saya di sini merepotkan Bapak. Iya, enggak apa-apa. Ini tujuannya saya mewawancara sama Bapak dalam rangka menyelesaikan tugas calon guru penggerak angkatan 7. Iya, alhamdulillah ya. Kita mulai ya Pak, pertanyaannya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu. Jadi pertama saya mau beri informasi dulu nih kepada Ibu tentang kondisi sekolah kami ya. Di sekolah kami ini kondisinya sangat kompleks, pegawainya banyak, rondonya juga banyak. Jadi kami mengidentifikasi sebuah permasalahan terkait dilema etika itu adalah ketika kami melaksanakan sebuah putusan atau menjalankan sebuah kebijakan. Pada saat itulah nanti akan terlihat dilema etika atau kondisi moral itu muncul dengan sendirinya. Jadi kami akan melihatnya itu dari konteks personal secara pribadi dan pada konteks sebagai pegawai secara keseluruhan. Itu saya rasa kalau menurut saya identifikasinya dari situ. Baiklah Pak, untuk yang kedua, bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi berangkat dari permasalahan dilema etika yang sering kami hadapi ketika menjalankan sebuah kebijakan tadi. Memang kan benturannya ini ke pribadi, di mana pribadi tersebut kadang-kadang ada karakteristik tertentu untuk menjalankan sebuah kebijakan itu ada permasalahan yang ikut di dalamnya. Nah, jadi kami memulainya dari melakukan pendekatan secara personal dulu, secara humanis. Kemudian kami memberi paparan, penjelasan supaya apa yang menjadi langkah kebijakan sekolah ini dapat dimengerti dan dipahami untuk kemudian dilaksanakan. Saya rasa itu yang langkah yang Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, ini pasti melanjutkan yang sebelumnya tadi kan. Nah, jadi secara intinya itu konteksnya kami selalu musyawarah. Jadi dari semua permasalahan itu kami musyawarahkan agar ada ranah kepentingan individu itu dapat disandingkan dengan kebutuhan
organisasi atau sekolah yang saya maksudkan tadi. Jadi selain musyawarah, kami juga istilahnya meneliti apa pengaruhnya. Sebenarnya kejadian itu apa pengaruhnya terhadap sekolah, dampaknya juga terhadap personalia tersebut. Nah, kemudian kami tidak lupa selalu memberi pengertian dan motivasi. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya yaitu hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya Bu ya? Ya, menurut Bapak. Tantangannya kalau dikaitkan di sekolah kami ini ya sangat banyak, tetapi menurut saya yang paling utama kami alami selama ini adalah menjalankan prinsip resolusi. Di prinsip itu kami kedepankan, kemudian ya kami selalu menguji kebenaran, meneliti keterlibatan personal dan kebijakan yang kami buat itu kami kaji sebelumnya. Nah, tantangannya yang kami hadapi dengan kondisi personal yang saya jelaskan di pertama tadi, dengan jumlah guru 32 beserta pegawai totalnya ada 40 di sini, itu kami mendapati sepertinya ada hubungan keluarga ya di sini nih, di sekolah kami ini. Jadi tantangannya adalah banyak guru yang memiliki hubungan keluarga, ada ikatan kakak adik, ipar, famili dan sebagainya. Kemudian tantangan berikutnya adalah usia personalianya, usia pegawai. Ini kami ini ada 3 kelompok yang sudah tua tetapi dia itu punya kemauan keras. Kemudian ada yang masih muda, yang jelas dia punya kapasitas dan ada di era sekarang. Dan yang satunya tadi ada kelompok yang sepertinya itu menjauh dari era sekarang ini, menjauhi teknologi ya, seperti itu tentang IT. Kemudian ada juga kritik yang kadang tidak disampaikan pada saat pengambilan keputusan. Jadi apa yang menjadi kegusaran itu malah justru disimpan, dijadikan sebuah tindakan di luar konteks forum dari pengambilan kebijakan tadi. Itu saya rasa. Kalau tadi tantangannya ya Pak, yang sekarang ini hal-hal yang efektif yang dalam pengambilan keputusan tadi. Hal-hal yang efektif. Saya kayaknya ngulang yang tadi nih Bu ya. Iya. Hal yang efektif yang kami maksudkan adalah ya ketika kita menjalankan apa itu tadi namanya, menghindari kondisi dilema etika itu ya segala sesuatu itu kami lakukan dalam konteks kekeluargaan lewat musyawarah, pendekatan secara personal, kemudian selalu mengambil keputusan itu dengan banyak pertimbangan. Itu menurut saya. Ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah ada semacam jadwal dalam penyelesaian sebuah masalah Bapak itu? Atau ya. Langsung seperti itu Pak? Iya, kalau dalam hal ini penjadwalan saya rasa tidak ada Bu. Jadi hal itu lebih pada kondisi situasional, tentang apa permasalahan yang bisa saya tangkap kan. Jadi untuk menjalankan itu ya ada dua opsi biasanya yang saya gunakan. Ketika itu butuh tindakan sekarang, maka saya nggak tunda lagi, kita buat langkah cepat, antisipasi, dan perlu tindakannya apa. Tetapi apabila hal itu sepertinya kita harus sikapi dulu, maka kami coba benturkan
coba benturkan keadaan itu sehingga disadari oleh personal dari SDM di sekolah kami ini, sehingga mereka itu secara tidak langsung nanti mau tidak mau mereka lah yang sepertinya butuh sebuah keputusan, butuh sebuah tindakan tanpa harus kita yang bertindak. Jadi dua opsi itu. Jadi langsung, terus Bisa langsung dan bisa kita pokoknya kita sesuaikan lah dengan kondisinya. Iya. Baik Pak, untuk yang selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dukungan dari rekan banyak Bu, terutama ini dari keseriusan dan kesungguhan rekan-rekan ketika adanya semangat untuk menjalankan sebuah hasil putusan, kebijakan atau program-program yang ada di sekolah, itu dukungan secara ini. Kemudian dukungan SDM-nya juga banyak. Kami paling tidak ya ada personalia yang punya kapasitas dan loyalitas yang cukup tinggi Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, untuk yang selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau ini juga berdasarkan pengalaman dan mungkin yang sudah saya utarakan dari awal tadi Bu, yang pasti kalau saya selama ini saya selalu dulukan kepentingan sekolah. Jadi apa yang terbaik buat organisasi ini yang kami jalankan ini, unit organisasi sekolah kami, jadi kita utamakan dulu tentang efektivitas tindakan kita itu. Jadi efektifnya bagi sekolah dan juga efektifnya bagi SDM yang tersebut, dan kami kaji manfaatnya. Kami kaji. Kemudian harus jangan dilupakan, kita kesampingkan dulu yang faktor yang kaitannya sama perasaan, karena tadi saya juga disebut di atas personal di sekolah kami ini punya hubungan dan kerabatan cukup kuat ya. Kalau kita selalu menggunakan perasaan, rasa tidak enak dan sebagainya, itu nanti juga jadi penghambat ya tentunya. Jadi kita kesampingkan dulu perasaan dengan tetap berupaya agar apa yang kita putuskan, kebijakan yang kita jalankan itu dapat diterima dengan hati yang senang. Itu aja. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban yang Bapak berikan itu bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih ya Pak. Saya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat CGP-nya.